Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita kenikmatan berupa istiqamah sehingga kita bisa bermajelis, berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atau dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah salah satu daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya seorang mempelajari agama ini paling tidak dia mempelajari tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tata cara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji dari kitab Fathul Qarib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita memasuki pembahasan rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Berkata penulis yaitu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru, fi arkanis salati, dalam pembahasan rukun-rukun salat, yang membedakan antara rukun salat dengan syarat sahnya salat. Bahwasanya syarat sahnya salat itu terwujudkan sebelum masuknya salat tersebut. Adapun rukun salat, maka dia adalah suatu kewajiban yang terwujudkan setelah salat itu sudah dilaksanakan atau dia berada di tengah-tengah salat tersebut. Itu perbedaan antara rukun dengan syarat sah, yang mana dua-duanya sama dalam hukum, yaitu wajib, di mana kalau seorang meninggalkan syarat sah atau meninggalkan rukun, maka salatnya tidak dianggap sah dan bisa batal. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan tentang rukun-rukun salat ini. Beliau mengatakan qala wa taqaddama ma'na salati lughatan wa syar'an, dan telah berlalu pembahasan atau makna daripada salat baik secara bahasa ataupun secara ilmu fikih yang sudah kita bahas di awal pembahasan salat. Kemudian beliau mengatakan wa arkanus salati tsamaniyata asyara ruknan, dan rukun salat itu ada 18, ya. Ada 18 rukun. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya para ulama atau para fuqaha ketika membagi jumlah rukun salat yang ada, maka mereka ada khilaf, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan 18 seperti yang disebutkan oleh penulis kitab Takrib dan juga Ibnu Qasim di sini. Ada yang menyebutnya dia 17 karena nanti tanpa menyebutkan niatul khuruj, karena nanti di syarat terakhir atau di hampir terakhir ada niat keluar dari salat, itu dihitung rukun. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dia tidak termasuk rukun. Kemudian ada yang menyebutkan bahwasanya ya, rukun salat itu hanya 13 saja. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam Minhajut Thalibin.
ada juga yang menyebutkan 14, macam-macam. Tapi intinya hampir sama. Hanya saja perubahan jumlah ini ketika mereka memandang kepada sisi tumak ninah. Ada yang tumak ninah itu dianggap sebagai ruknun mustakil, rukun tersendiri. Seperti dalam matan takrib atau fatul qarib ini, tumak ninah dihitung satu rukun. Iya, rukuk satu rukun, tumak ninah dalam rukun yang lain. Yang lain memandang tumak ninah itu secara umum, secara global, dia satu rukun tersendiri, tapi tidak perlu disebutkan di tempat-tempat tertentu. Ya. Ada juga yang menyebutkan tumak ninah itu rukun tapi sifatnya tabi'ah. Ya, atau dia itu sifatnya tabi'ah, jadi dia tidak perlu disebutkan dalam rumpun rukun. Intinya, bahwasanya kalau kita mungkin membaca di literatur yang lain, di kitab yang lain kok, misalkan jumlahnya beda, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, itu hanya perbedaan dalam menghitung saja. Ala kulli hal, dalam kitab takrib atau fatul qarib menyebutkan rukun salat ada 18. Yang pertama beliau mengatakan qala ahaduha, salah satunya adalah an-niyatu, niat. Yang mana dalilnya jelas, niat itu sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Segala macam amal tergantung dengan niatnya. Maka tidaklah dianggap sah salat seseorang tanpa adanya niat dalam hatinya ketika melakukan salat tersebut. Paling tidak ada, orang Jawa ngarani napa, krentek. Jadi ada keinginan dalam hatinya untuk salat dan mengetahui dia itu mau salat apa. Paling tidak itu. Ya, paling tidak hal tersebut. Dan beliau mendefinisikan niat itu apa? Wahia, dan niat itu qasdu syai'i, menyengaja dalam melakukan sesuatu, muqtarinan yang beriringan kesengajaan tersebut bi fi'lihi, dengan perbuatan yang dia lakukan. Ya, dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka ini definisi niat. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i, niat salat itu hendaknya dihadirkan ketika seorang mulai memasuki salat, yaitu ketika takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram, seorang hendaknya dia sadar dia akan melakukan satu salat dan dia tahu itu salat apa. Dan dia tahu salat apa. Ya. Jangan sampai ketika selesai salat baru mikir, ini tadi saya salat apa ya? Ya. Maka ini bisa membahayakan niatnya. Muqtarinan bi fi'lihi, yang niat tadi atau kesengajaan dalam melakukan satu perbuatan itu beriringan dengan perbuatannya. Dan beliau mengatakan wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu adalah hati. Tempatnya niat adalah hati, dan ini ijma' para ulama. Tidak ada yang menyangkal bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati. Dan yang wajib, niat yang wajib itu dalam hati. Baik, hanya saja ya mungkin pernah dari kita ada yang mendengar tentang talafuz bin niyah. Bagaimana hukumnya melafadzkan niat? Ya, usolli salatal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu yang kita pelajari mungkin dulu ya. Tapi bagaimana sudut pandang mazhab Syafi'i dalam memandang talafuz bin niyah? Para ulama Syafi'i memandang melafadzkan niat ini diperbolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan bagi orang yang selalu ditimpa rasa was-was dia sudah berniat atau tidak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya disebutkan oleh para ulama, ya, para fuqaha, liyusa idal qalbul au liyusa idal lisanul qalbah. Supaya lisan ini membantu untuk hatinya kuat. Membantu untuk hatinya kuat. Dalam artian melafadzkan niat, ya, ini diperbolehkan dalam sudut pandang mazhab Syafi'i. Ya, dalam sudut pandang mazhab Syafi'i. Dan diriwayatkan Ibnu Mukri, beliau meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Ya, beliau meriwayatkan, Ibnu Mukri punya kitab namanya Mu'jam, Al-Mu'jam. Beliau meriwayatkan dari gurunya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari gurunya Ar-Rabi'.
Ar-Rabi meriwayatkan dari gurunya Imam Syafi'i. Imam Ar-Rabi ya rahimahullah taala beliau mengatakan, muridnya Imam Syafi'i beliau mengatakan, kana Syafi'i idza arada an yadkhula fi shalah. Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau ketika hendak salat, qala beliau terkadang mengatakan, bismillahi muwajjihan li baitillah. Bismillah menghadap kepada Allah Subhanahu, menghadap ke Baitullah, muaddiyan li fardillah, untuk melaksanakan fardu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Setelah itu beliau bertakbir takbiratul ihram. Dan sanadnya sangat sahih sekali. Ibnu Khuzaimah imam, Rabi muridnya Imam Syafi'i. Dan ini dari Imam Syafi'i. Jadi ala kulli hal, apakah itu misalkan apakah diamalkan talafut bin niyah oleh sebagian dari ulama salaf, kita katakan diamalkan. Termasuk yang di sini ya, dalam hal ini adalah Imam Syafi'i mengucapkan hal tersebut. Tapi ini memang bukan suatu hal yang sifatnya harus. Yang salah difahami oleh sebagian dari kita, dianggap talafut bin niyah ini adalah mahallun niyah. Sehingga kalau tidak melafatkan niyah dianggap belum niat. Nah ini salah. Maka perlu kita dudukan. Bahkan para ulama Syafi'iyah sendiri mengatakan, kalau misalkan lisannya mengatakan niat sholat maghrib, tapi hatinya menganggap itu sholat zuhur, yang diniatkan adalah sholat zuhur. Karena apa? Karena i'tibarun niyah bil qalb. Karena dianggap dalam niat itu di hati, bukan di lisan. Lisan tadi tujuannya untuk menguatkan hatinya. Nah, yang kadang kurang difahami oleh sebagian dari kita adalah menganggap melafatkan niat itu niatnya. Kita katakan melafatkan niat itu bukan niatnya. Tapi itu adalah untuk mengingatkan hati. Ya. Oleh karena kalau misalkan, apakah boleh mengganti lafadz niatnya? Misalkan dengan bahasa Arab, misalkan usolli sholatal maghribi tsalatsa rakaatin, misalkan, bolehkah diganti dengan yang lain? Boleh, silakan. Pakai bahasa Indonesia boleh, silakan. Jadi tidak harus apa? Tidak harus dengan lafadz tertentu. Kalau misalkan ada mengatakan, loh, di kitab-kitab belajar sholat yang kita pelajari dulu sekali ada lafadz tertentu, ya kita katakan, ya namanya guru mengajarkan apa yang mudah untuk diamalkan. Kalau misalkan diberikan kaidah, anak kecil tidak akan bisa mengamalkan. Wong belajar fikih itu tujuannya untuk diamalkan, kan gitu. Bukan mempelajari secara mendalam. Kalau secara mendalam beda lagi. Makanya dibuatkan, ya sudah dibuatkan saja sekalian, sehingga menjadi masyhur di kalangan kita. Itu tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Ala kulli hal. Ya, ala kulli hal. Kalau dalam sudut pandang mazhab Syafi'i sendiri, maka talafut bin niyah ya itu diperbolehkan. Bahkan sebagian dan bahkan mengatakan dianjurkan supaya membantu mengingatkan hatinya, ya. Taib. Nah, tapi apakah kita harus mengamalkan? Ya tidak harus, ya, tergantung kembali pada pilihan kita. Ya, boleh diamalkan ya silahkan, kalau misalkan tidak diamalkan ya silahkan, ya, biasa saja gitu ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, qala fa in kanatis salatu fardhon, dan apabila salat itu salat fardu, wajaba niyatal fardhiyah, maka yang wajib adalah niat fardu, wa qasda fi'liha, dan memaksudkan perbuatan salat, wa ta'yinaha, dan menentukan itu salat apa. Min subahin, entah itu salat subuh, au dhuhrin, atau salat zuhur masalan, ya, ya. Atau kanatis salatu naflan, jika salat itu salat sunnah, dzata waktin, yang memiliki waktu tertentu. Seperti apa? Karatibatin, seperti salat sunnah rawatib, punya waktu tertentu. Ba'diyah maghrib, ya, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh, punya waktu tertentu. Ya, atau misalkan yang lainnya. Au dzati sababin, atau dia salat yang memiliki sebab tertentu, bukan waktu tertentu tapi sebab tertentu. Seperti apa? Kal istisqa'i, seperti salat istisqa, salat minta hujan. Sebabnya karena tidak turun hujan. Wajaba qasdu fi'lihi, maka yang harus atau yang wajib adalah menyengaja melakukan salat, wa ta'yinah, dan menentukan salat itu salat apa. Menentukan salat itu salat apa. La niyatan nafliyah, dan tidak perlu niat salat sunnah. Ya. Taib. Maka di sini kita sampaikan bahwasanya dalam hal niat, salat itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah salat fardu. Ketika salat fardu, paling tidak hatinya menyadari ketika akan salat, bahwasanya salat itu salat fardu jelas, dan dia menyengaja untuk
dia sadar akan melakukan sholat itu dan dia menentukan itu sholat apa. Makanya tadi di awal kita sampaikan jangan sampai orang selesai sholat baru mikir ini tadi sholat apa. Berarti jelas dia itu nggak tahu sholat yang dia lakukan, dia cuma ya rukuk sujud ngikuti imam saja, nggak tahu dia sholat apa. Ya. Maka supaya membedakan antara sholat yang satu dengan yang lainnya, karena kalau kita tanya apa yang membedakan sholat zuhur dan sholat asar, maka dari niatnya. Misalkan ada yang mengatakan dia enggak dari waktunya, ya gimana kalau sholatnya dijamak, waktunya cuma satu, yang membedakan apa? Ya, bukan waktunya, yang membedakan niatnya. Makanya para ulama menyampaikan faedah niat itu apa? Faedah niat di antara faedah niat tamyizul ibadat anil ibadat. Ya, au tamyizul ibadat ba'daha an ba'din. Fungsi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain yang bentuknya sama. Ya. Misalkan sama sholat 4 rakaat. Ya. Yang membedakan zuhur asar apa? Niat. Makanya perlu menyadari itu sholat apa. Yang kedua, jenis sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang memiliki alasan atau memiliki waktu tertentu. Maka kalau sholat sunnah semacam ini, yang diharuskan dihadirkan dalam hatinya adalah dia tentu saja dia sadar akan melakukan sholat itu. Kemudian dia cukup menentukan itu sholat apa. Dia sadar itu sholat apa. Itu aja. Apakah perlu niat sunnah? Tidak perlu. Tidak perlu niat sunnah. Ya, karena sholat itu ketika dia dilakukan, ya, ketika dia tidak meniatkan sholat fardu, otomatis jatuhnya sunnah. Makanya ada yang ketiga yaitu sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak itu? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada alasannya sama sekali. Bolehkah? Boleh. Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, ya, khairu maudhu'in, ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sholat? Maka Nabi mengatakan khairu maudhu'in, sholat itu sebaik-baik perbuatan. Istakfir au istakil, kamu boleh memperbanyak, boleh sedikit. Maka para fuqaha menyampaikan dari hadis ini, ya, diambillah satu ijtihad adanya sholat sunnah mutlak, dalam artian selama tidak bertentangan dengan waktu terlarang untuk sholat, orang itu boleh sholat sebanyak-banyaknya. Orang itu boleh sholat sebanyak-banyaknya. Nah, kalau untuk sholat sunnah mutlak, maka ini yang diniatkan hanya menyengaja untuk sholat saja. Tidak perlu menentukan, karena tidak ada ketentuannya. Karena itu sholat mutlak. Yang disebutkan dalam Fathul Qorib hanya 2 sholat tadi yang di awal, tentang sholat sunnah mutlak itu tambahan dari kita. Baik. Ini rukun yang pertama yaitu apa? An-niyah. Rukun yang kedua, wathani, yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati alaihi, berdiri ketika diiringi dengan kemampuan untuk berdiri. Ya, berdiri ketika diiringi kemampuan untuk berdiri. Fa in ajaza 'anil qiyam, jika tidak mampu berdiri, qa'ada, maka dia duduk kaifa syaa, terserah dia duduk seperti apa. Wa qu'uduhu, dan cara duduknya muftarisan, dengan duduk iftirosh. Duduk iftirosh seperti tasyahud awal, afdhalu, lebih utama. Baik. Intinya di sini rukun yang kedua adalah berdiri. Rukun yang kedua adalah berdiri. Ya. Maka orang yang mampu untuk berdiri, kemudian dia sholatnya sambil duduk, maka sholatnya batal. Dan ini berlaku untuk sholat wajib saja. Adapun sholat sunnah, secara asal orang itu mampu berdiri, sholatnya sambil duduk, boleh. Ya, diperbolehkan. Ya. Tapi kata Nabi SAW, dia dapat pahala setengah. Karena dia mampu berdiri, cuma sholatnya duduk. Ya. Ya, terawih kok kelihatan duduk, ditanyai, ya, kenapa mas sakit? Mboten rasa-rasen gitu ya. Rasa-rasen. Apakah boleh? Sah, sholatnya sah, secara hukum fikih sah. Cuma itu tadi, pahalanya yang dikurangi separuh gitu ya. Potong pahala. Ya. Tapi kalau sholat fardu, maka dia rukun. Maka dia rukun. Apakah bisa gugur kewajiban atau rukun daripada berdiri ini? Bisa. Kapan itu? Ketika orang tidak mampu berdiri, maka boleh sholat duduk.
Maka beliau mengatakan tadi, kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Ya, ketika orang boleh duduk, bagaimana cara duduknya? Secara asal, cara duduk apapun boleh. Cara duduk apapun boleh. Mau duduk bersila, ya, dalam bahasa Arab tarabbu', ya, duduk bersila boleh, atau duduk iftirash, duduk seperti duduk tasyahud awal, itu juga boleh, ya. Tapi kata beliau, duduk iftirash lebih utama daripada duduk bersila. Kenapa? Karena duduk iftirash itu salah satu duduk yang memang duduk khusus dalam sholat. Ya, duduk khusus dalam sholat. Makanya lebih utama. Ya. Dan di sini beliau tidak menyebutkan bagaimana kalau tidak mampu duduk. Maka urutannya kalau tidak mampu duduk, maka dia berbaring miring. Ya. Bukan terlentang dulu, tapi apa? Miring. Ya, setelah tidak mampu duduk, maka baru berbaring miring menghadap ke kiblat, kepalanya di sebelah utara, sehingga miringnya ke kanan. Ya. Kemudian kalau tidak mampu berbaring miring, kesulitan, maka baru dengan terlentang. Dan hal ini disampaikan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, hadisnya masyhur, ya, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Imran ini, sahabat Imran yang punya sakit, ya, punya sakit ambeien, ya, yang kalau kesulitan kalau sedang kumat gitu ya, keluar darah banyak gitu ya, sehingga dia mengharuskan sholat untuk duduk. Maka Nabi mengatakan shalli qa'iman, kau sholat berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu baru duduk. Ya, fa illam tastati' fa ala janbin, kalau enggak mampu maka dengan miring. Ya, maka dengan apa? Dengan miring. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dalam hadis yang lain disebutkan, ya, hadisnya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya, kemudian kalau tidak mampu miring dengan berbaring di atas punggungnya. Baik. Kemudian rukun yang ketiga, rukun yang kedua berdiri. Rukun yang ketiga watsalitsu takbiratul ihram. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang dimaksud menjadi rukun sholat itu adalah ucapan Allahu Akbar, itu rukun. Mengangkat tangannya sunnah. Iya. Mengangkat tangannya apa? Sunnah. Yang dimaksud rukun adalah Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar di awal sholat. Maka beliau mengatakan qala fayata'ayyanu, maka mengharuskan alal qadiri, bagi orang yang mampu binutqi biha, untuk mengucapkan takbiratul ihram tadi, an yakul, dia mengatakan Allahu Akbar. Dia harus mengucapkan apa? Allahu Akbar. Fala yasihu, maka tidak sah kalau dia mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar, meskipun sama-sama nama Allah. Lafaz Allahu Akbar, Allahnya diganti Ar-Rahman, salah satu nama dari Allah, maka tidak boleh. Jadi dia harus apa? Allah menggunakan lafzul jalalah. Ya, dan menggunakan akbar. Ya, wa nahwi atau semisalnya, maka tidak sah. Ya. Maka kalau misalkan lafaz akbar diganti dengan sinonimnya a'zam misalkan, apakah sah? Allahu a'zam untuk takbiratul ihram, tidak sah. Ya, jadi apa? Allahu Akbar. Dan beliau mengatakan qala wala yasihu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada'i, dan tidak boleh mendahulukan khabarnya di atas mubtada. Ini dalam ilmu bahasa Arab, ya, gramatika bahasa Arab itu ada mubtada, ada khabar. Mubtada itu yang berada di awal, khabar kalimat kedua sebagai penjelas mubtadanya. Dalam aturan nahwu gramatika bahasa Arab itu terkadang boleh, secara hukum bahasa boleh mendahulukan khabar daripada mubtadanya. Tapi dalam beberapa kasus tidak diperbolehkan. Termasuk kalau dalam takbiratul ihram dibalik lafadznya akbar Allah. Ya, maka ini tidak sah. Intinya adalah dengan menggunakan lafadz Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Baik. Kemudian misalnya ada kasus, ya. Atau sebelum itu apa dalilnya, landasan bahwasanya takbiratul ihram ini sebagai rukun? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftahus sholati tuhur wa tahrimuha takbir." Pembuka salat itu adalah suci, dan yang mengharamkan hal-hal sebelum salat, maksudnya masuk salat, ya, at-takbir, yaitu bertakbir. Maka kalau sudah takbir, hal-hal yang sebelumnya boleh menjadi bisa tidak boleh karena dia sudah masuk dalam salat.
Taib. Kemudian pertanyaan, barang siapa atau kalau misalkan ada orang yang tidak bisa, tapi insya Allah hampir nggak ada yang nggak bisa ya, tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar karena dia tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Misalkan, maka beliau mengatakan waman ajaza anin nutqi biha, dan siapa yang tidak mampu untuk mengucapkan takbir bil arabiyyati dengan bahasa Arab, ya tarjama anha bi ayyi lughatin syaa, maka dia boleh menerjemahkan dengan bahasa apapun. Tapi dengan syarat apa? Tidak mampu, tidak bisa. Dalam artian ini tidak mampu itu tidak bisa. Dan ini insya Allah hampir tidak ada. Ya. Bahkan orang yang bukan agama, yang bukan muslim saja bisa mengucap assalamualaikum kan gitu ya kadang ya. Ya, jadi ya hampir tidak ada lah gitu. Tapi kalau misalkan taruhlah ada, maka boleh diterjemahkan dengan bahasa apapun. Ya, baik. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, dan tidak boleh takbir, lafaz takbir diganti dengan zikir yang lain yang mungkin dia bisa. Ya, misalkan subhanallah untuk masuk sholat nggak bisa. Lu nggak bisa lafaz Allah Akbar, ya diterjemahkan ke bahasa yang difahami atau yang dia ketahui. Baik. Kemudian di sini ada satu pembahasan, ya, yaitu tentang masalah muqaranatun niyah bitakbir. Beliau mengatakan qala, dan ini terkadang pembahasan ini kalau tidak difahami secara benar itu terkadang bisa menimbulkan was-was. Barangkali kita lihat ya beberapa orang yang kalau sholat itu bolan baleni takbir itu Allah, balik lagi Allah. Mungkin salah paham dengan pembahasan yang akan kita bahas ini. Jadi saya harap nanti yang mendengarkan juga tidak salah paham gitu ya. Baik, kita pahami dengan betul. Qala wa yajibu qarnun niyati bitakbir. Dan wajib hukumnya mengiringkan niat bersamaan dengan takbir. Wa amman Nawawi, adapun Imam Nawawi, fakhtaral iktifa'a, maka memilih untuk mencukupkan diri bil muqaranatil urfiyah, dengan muqaranah urfiyah. Ya. Apa muqaranah urfiyah? Muqaranah urfiyah itu pokoknya niat itu bersama dengan takbir di bagian manapun. Pokoknya dia takbir entah di A, Allahnya itu, atau barnya itu, kemudian di dalam hatinya dia sadar bahwasanya dia melakukan sholat tersebut. Bihaitsu yu'addu urfan, di mana dianggap secara urf annahu mustahdirun li shalah, bahwasanya dia ingat, dia sadar hendak memasuki sholat. Baik. Dalam pembahasan mazhab Syafi'i ini ada dua istilah, ada istilah muqaranah, ada istilah istihdhar. Muqaranah itu adalah membersamakan niat dalam hati dan lisannya bertakbir. Dan muqaranah ini ada yang hakikiyah, ada yang urfiyah. Hakikiyah itu niat itu harus dihadirkan secara utuh sejak awal mengucapkan lafadz Allah sampai selesainya akbar. Nah, sebagian yang berpegangan dengan ini akhirnya terkena penyakit was-was. Sehingga kalau misalkan ketika mengucapkan Allahu Akbar itu terbesit saja dalam hatinya mikir hal lain, dianggap gak sah. Karena sudah meleset gitu. Kan harusnya kan seluruh Allahu Akbar itu semuanya ingat niat itu. Dan yang lebih berat lagi ada istihdhar, istilah kedua istihdhar. Istihdhar itu menghadirkan niat. Nah, menghadirkan niat ada dua juga, hakiki dan juga urfi. Hakiki itu dia menghadirkan niat dalam sholat di mana dia membayangkan semua amaliyah sholat secara rinci. Makanya kita tidak heran kalau sebagian dari kaum muslimin ada yang terkena penyakit was-was ketika apa? Takbir. Ya karena sulit sekali gitu. Sulit sekali. Bayangkan lisannya mengucap Allahu Akbar, hatinya itu berniat tadi, kemudian dia juga membayangkan seluruh sholat dari awal sampai akhir, dan itu tidak putus semuanya dari Allah sampai Akbar. Ya, maka kesulitan. Ya, itu di kitab-kitab fikih, ya, kitab fikih Syafi'i seperti itu. Maka kita katakan
memang para ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat seperti itu. Dan itu bahkan menjadi pendapat ulama-ulama terdahulu, fuqaha Syafi'iyah terdahulu. Tapi fuqaha mutakhirin ya, termasuk punggawanya adalah Imam Nawawi dan para ulama yang lain, Tajuddin As-Subki, kemudian yang lainnya berpendapat cukup terbesit dalam hatinya dia ingin sholat dan dia sadar itu sholat apa di bagian manapun dari takbir, maka itu cukup. Maka kalau seperti itu tidak akan orang itu tertimpa penyakit waswas. Ya. Dan itu yang dipilih oleh hampir seluruh ulama Syafi'iyah setelah Imam Nawawi. Nah, karena beliau menyampaikan ya bahwasanya Imam Nawawi memilih ya cukup tadi muqaranah urfiyah. Yang penting apa? Dia menghadirkan niat dalam hatinya, dia sadar salat apa dan tahu salat apa itu ya ketika dia bertakbir. Cukup sudah. Ya. Kalau kita ngikuti yang tadi ya bisa jadi terkena was-was, meskipun itu pendapat banyak dari ulama Syafi'i yang terdahulu. Ya. Taib. Ala kulli hal. Oleh karenanya beliau mengatakan Imam Nawawi memilih pendapat cukup yang penting niat dalam hati dan itu ketika bertakbir. Taib. Barangkali ada yang masih terkena penyakit was-was karena ini terkadang orang belajar fikih itu ya kalau dia dapatnya separuh akhirnya dapat was-wasnya gitu, nggak dapat ilmunya, kadang seperti itu. Maka kita katakan kalau misalkan ada orang yang terkena penyakit was-was, gimana ini mengamalkan ya ini kok penyakit was-was, kita katakan sudah cari mazhab yang lain saja yang kiranya nggak menimbulkan was-was. Apa itu? Mazhabnya Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah mengatakan niat itu cukup sebelum takbir pun boleh, nggak perlu pas takbir. Yang penting mau sholat, yang penting dia sadar mau sholat apa, itu saja sudah cukup. Ya, tapi kalau misalkan dia bisa melakukan niat pas takbir ya boleh saja. Itu intinya adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Baik. Berikutnya warabi, rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Au badalaha, atau pengganti daripada surat Al-Fatihah. Liman lam yahfadhuha au liman la yahfadhuha, bagi orang yang tidak menghafal surat Al-Fatihah. Fardhon kanatis salatu au naflan, baik salatnya salat fardu atau salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatan, dan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada surat Al-Fatihah, maka harus dibaca. Ya, maka harus dibaca. Ya, maka di sini rukun yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun daripada sholat di semua sholat secara mutlak. Tidak ada yang dikecualikan. Sholat apapun, mau sholatnya laki-laki, sholatnya perempuan, sholatnya wajib, sholatnya sunnah, sholatnya makmum, sholatnya imam, sholatnya sendiri, sholatnya jahar, sholatnya sirri. Apapun kondisi sholat, Al-Fatihah wajib di setiap rakaat. Apa dalilnya? Keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Juga hadis yang lain, ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika salat subuh maka ada beberapa sahabat yang membaca di belakangnya Nabi, ya, membaca surat, ya, agak geremeng-geremeng sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agak bacanya itu agak pelan, ya. Seperti agak berat gitu bacanya. Maka setelah sholat Nabi mengatakan pada para sahabat, fala taf'alu, ya. Atau Nabi sebelum itu mengatakan, inni la'arakum taqra'una wara imamikum. Aku mendengar, aku mengetahui kalau kalian ini di belakang imam kok ikut baca surat. Itu. Maka para sahabat menjawab, iya Nabi, kami di belakang jadi makmum juga ikut baca Quran. Maka kata Nabi SAW mengatakan apa? Fala taf'alu. Jangan kalian ikut baca surat. Illa bi umil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hal ini sahih diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Baik. Kemudian termasuk juga bismillahirrahmanirrahim, ini juga ayat yang hendaknya dibaca dalam Al-Fatihah. Ya. Maka kalau misalkan baca Al-Fatihah tidak membaca bismillah, maka dianggap Al-Fatihahnya kurang. Ya. Dan perlu diketahui, perlu dibedakan antara membaca dan mengeraskan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, membacanya wajib bismillah, mengeraskannya sunnah.
Membacanya wajib, mengeraskannya sunnah. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu ketika membaca dikeraskan itu sunnah, tapi membacanya wajib. Kalau sampai enggak dibaca sama sekali, langsung alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya dan bisa mempengaruhi apa? Keabsahan salatnya. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah diantaranya hadisnya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayatun. Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Kalau tidak membaca Bismillah, maka berarti tidak membaca salah satu ayat dari Al-Fatihah. Oleh karenanya setelahnya beliau mengatakan qala wa man asqata minal Fatihati harfan au tasydidatan au abdala harfan minha. Adapun orang yang menghilangkan satu huruf saja dari Al-Fatihahnya atau satu tasdid, enggak baca tasdidnya, au abdala harfan minha atau mengganti hurufnya, ya, biharfin dengan huruf yang lain, tapi dengan syarat ini sampai merubah maknanya, sampai merubah apa? Merubah maknanya, ya. Dan orang tersebut sudah tidak berusaha untuk belajar, ya. Lam tasih qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammada, maka tidak sah bacaannya dan tidak sah sholatnya kalau memang sengaja dia lakukan. Makanya apa? Membaca Al-Fatihah nggak lengkap kalau sengaja sholatnya batal. Ya. Baik. Wa illa, dan jika tanpa disengaja, ya, misalkan lupa atau apa, wajib alaihi i'adatul qiraah, maka dia cukup mengulangi bacaannya saja, membenarkan bacaannya tersebut. Ya, ketika salah membaca. Dan ya ini maksudnya lahan, ya, lahan itu kesalahan bacaan. Kesalahan bacaan ada dua. Kalau misalkan sampai merubah makna, maka tidak sah bacaannya. Tapi kalau tidak sampai merubah makna, maka hukumnya makruh. Dari mana tahu merubah makna atau tidak? Ya harus tahu bahasa Arab gitu. Harus tahu bahasa Arab. Nah, di sini pentingnya kita belajar Al-Fatihah. Paling tidak kita itu benar membaca Al-Fatihah, apalagi yang mungkin didampuk menjadi imam, meskipun dilanggar kecil, tapi kan ada jamaahnya, ya. Al-imamu dhamin, kata Nabi SAW, imam itu penjamin jamaah, ya. Maka hendaknya orang itu mempelajari membaca Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan di sebagian tempat kadang ada yang imam itu, ya mungkin di kampung-kampung yang desa-desa gitu, mereka sudah belajar, ya, dengan berusaha, cuma lidah itu sudah kaku gitu. Kalau orang tua kan gitu, ya, sudah sulit, ya. Mungkin mereka melakukan lahan, ya sampai merubah makna. Wallahu ta'ala alam, ya. Untuk hal semacam ini maka ya insyaallah masih dimaafkan karena mereka memang sudah tidak bisa untuk dibenarkan karena memang sulit gitu, ya. Dan kalau misalkan afdol, ada yang maju untuk menggantikannya gitu. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa yajibu tartibuha, dan wajib, ya, berikutnya tentang masalah Al-Fatihah, wa yajibu tartibuha, dan wajib membacanya secara urut bi an yaqra'a ayatiha ala nadhmiha al-ma'rufi, di mana dia harus membaca Al-Fatihah dengan susunannya yang sudah diketahui. Ya. Maka harus dibaca Al-Fatihah secara runut, ya, dari Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Harus secara urut. Wa yajibu aidan muwalatuha, dan wajib juga berkesinambungan. Tidak boleh antara satu ayat dengan ayat berikutnya dijeda dengan jeda yang panjang. Ya, dijeda dengan jeda yang panjang. Makanya beliau mengatakan bi an yasila ba'du kalimatiha, di mana mualat atau berkesinambungan ini dia menyambung antara kalimat-kalimat dalam Al-Fatihah bi ba'din, dengan kalimat berikutnya min ghairi faslin, tanpa adanya jeda yang panjang, illa biqadri tanafus, kecuali sekedar untuk mengambil nafas atau yang semisal dari mengambil nafas, ya, misalkan untuk mengingat-ingat sedikit misalkan, ya, dengan jeda yang pendek maka tidak masalah. Tapi kalau jedanya panjang, ya, alhamdulillahirabbil alamin, 3 menit baru baca ayat berikutnya, ini harus mengulangi Al-Fatihahnya, diulang bismillahirrahmanirrahim gitu. Oleh karenanya beliau mengatakan fa in takhallala dzikru, dan apabila disisipi sebuah zikir baina muwalatiha, antara bacaan Al-Fatihah
qata'aha, maka zikir tadi bisa memotong bacaan Al-Fatihah, ya, illa kecuali an yata'allaqa dzikru bimaslahati shalah, kecuali zikir tersebut memang ada hubungannya dengan salat. Dalam artian, misal kalau ada orang baca Al-Fatihah, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, habis itu dia bersin, boleh membaca Alhamdulillah. Dalam salat boleh membaca Alhamdulillah. Tapi ini konteksnya adalah dia zikir untuk bersinnya. Maka ketika dia, ya, Maliki Yaumiddin, bersin langsung Alhamdulillah, itu dianggap dia sudah membatalkan Al-Fatihahnya. Karena ini zikir di luar kebutuhan sholat, nggak ada butuhnya dalam sholat sama sekali. Maka dia harus ngulangi dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu maksudnya tadi, dia kalau memotong atau menyelipkan zikir di luar kebutuhan sholat, maka bisa memutus Al-Fatihahnya. Kecuali kalau zikirnya itu ada kebutuhan dalam sholat, maka tidak memotong, bisa dilanjut bacanya. Contohnya apa? Kata minil makmum fi athna'i fatihatihi li qiraati imamihi. Seperti ucapan aminnya makmum pas mendengar bacaan imamnya. Imamnya baca sampai waladhdallin, kita nyampe Maliki Yaumiddin. Situ waladhdallin, kita apa mengucap? Amin. Tapi di tengah-tengah Maliki Yaumiddin. Maka Maliki Yaumiddin, amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak masalah disambung. Karena tidak memotong kesinambungan. Kenapa? Karena memang ini zikir yang ada hubungannya dengan salat. Tapi dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya bacaan yang ada hubungannya dengan kebutuhan salat itu tidak memotong bacaan, atau zikir yang ada hubungannya dengan kebutuhan salat itu tidak memotong bacaan Quran tersebut. Di mana Nabi SAW, riwayat masyhur, ketika beliau baca ayat dan meriwayati ayat-ayat yang isinya tasbih, beliau bertasbih. Dan tidak diriwayatkan beliau mengulang kembali bacaan surat tersebut, tidak. Beliau lanjutkan. Ketika beliau ada ayat-ayat berhubungan dengan azab, maka beliau isti'adzah. Kenapa tidak memotong bacaan? Karena memang kebutuhan dalam sholat. Berbeda halnya tadi, seperti apa? Mengucap zikir Alhamdulillah karena dia bersin. Ya. Atau misalkan di tengah sholat Maliki Yaumiddin, hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah, misalkan, maka dia harus mengulangi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Kemudian beliau mengatakan qala wa man jahilal fatihata, dan siapa yang tidak bisa Al-Fatihah, wa ta'adzarat alaihi, dan dia beruzur, ya, li'adami muallimin masalan, karena tidak ada guru. Dia tidak bisa Al-Fatihah. Mau belajar enggak ada guru. Wa ahsana ghairaha, dan dia bisa bacaan yang lain selain Al-Fatihah, minal Qur'ani, dal Qur'an. Wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin. Maka yang wajib baginya membaca ayat yang lain dari surat lain, surat apapun, daripada pengganti Al-Fatihah tadi. Karena di Al-Fatihah nggak bisa, tapi surat lain bisa, maka ganti surat yang lain. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 ayat. Ya, sebanyak 7 ayat. Iwadhan 'anil Fatihati. Ya, itu sebagai ganti dari apa? Al-Fatihah. Au mutafarriqatan. Ya, atau dibaca secara berkesinambungan ayatnya, atau terpisah-pisah. Misalkan surat ini ngapal ayat-ayat pilihan gitu ya. Ayatnya sedikit-sedikit gitu ya. Maka nggak apa-apa diambil ini satunya satu, pokoknya yang dihafal saja, yang dia ketahui. Ya, bukan nggak harus dihafal ya, dibaca pun boleh gitu ya. Fa in ajaza 'anil Qur'an, kalau dia nggak bisa baca Quran sama sekali, ya nol putul gitu ya istilahnya. Ata bi dzikrin badalan anha, ya. Maka dia membaca zikir sebagai pengganti Al-Fatihah. Bihaitsu la yankusu an hurufiha, di mana tidak kurang zikir tadi daripada ukuran Al-Fatihah. Jadi ya seukuran huruf Al-Fatihah. Ya. Seukuran apa? Huruf Al-Fatihah. Ada yang menganjurkan membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa illam yuhsin Qur'anan wala dzikron. Kalau tidak bisa baca Quran, tidak bisa zikir, enggak bisa bahasa Arab sama sekali, maka bagaimana?
waqafa qadral Fatihah, maka dia berdiri saja diam seukuran orang baca Al-Fatihah. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, kenapa enggak diterjemahkan? Ya, kenapa tidak diterjemahkan? Kalau takbiratul ihram tadi kok boleh diterjemahkan? Maka kita katakan karena Al-Fatihah ini hubungannya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memiliki karakteristik i'jaz. Dia mukjizat, lafaz-lafaznya mukjizat. Diterjemahkan oleh karenanya tidak boleh. Ya. Tidak bisa menggantikan aslinya. Ya. Maka kalau diterjemahkan maka tidak mencukupi. Karena memang tidak bisa menggantikan aslinya. Beda kalau Allahu Akbar, ketika diganti lafadznya masih mencukupi karena dia bukan Al-Qur'an. Karena dia bahasa saja sifatnya. Tapi kalau Quran nggak bisa diterjemahkan. Makanya dulu tahun berapa gitu, pernah ingat ada yang di daerah mana gitu, ya sekte ya sempalan lah gitu ya. Yang sholat sambil bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu ya. Itu secara asal sudah nggak sah itu. Secara asal sudah nggak sah. Al-Fatihahnya dibaca bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan seterusnya gitu. Nah, itu tidak sah. Ya, secara fikih tidak sah, secara akidah dia sesat gitu ya. Baik, wa fi ba'dhi nusakhi wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Sebagian naskah matan takrib menyebutkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat darinya dan ini sudah dibahas tadi. Baik. Yang kelima wal khamisu, yang kelima ar-ruku' wa aqallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ruku' mu'tadilil khalqah salimi yadayhi wa rukbatayhi, dan batas minimal ya wajibnya ruku' bagi orang yang berdiri yang mampu untuk ruku', yang fisiknya normal, tangannya juga normal serta lututnya juga normal. Maka batas minimalnya apa? An yanhaniya bi ghairi inkhinasin. Dia itu merunduk tanpa inkhinas. Ya, baik. Mungkin perlu dipraktekkan nih. Inhina, ya, rukuk secara bahasa itu harus inhina. Inhina itu orang harus membungkukkan membungkukkan bagian punggungnya, kemudian tangannya menyentuh lutut. Ini inhina, ini rukuk. Inkhinas itu dia menurunkan bagian punggung bawah ya. Kemudian ini namanya inkhinas. Ini namanya inkhinas. Jadi punggungnya itu tidak belok gitu ya. Punggungnya tidak belok. Nah, kalau inkhinas secara bahasa dia bukan ruku. Secara bahasa dia bukan ruku. Ruku itu harus punggungnya bengkok. Ya, itu inhina. Nah, batas minimalnya adalah inhina tadi. Di mana inhina dengan batasan tangan sampai menyentuh lutut. Qadra bulughi rahataihi rukbataihi. Seukuran telapak tangannya bisa mencapai lutut. Lau arada wada'ahuma alaihima. Ketika dia menginginkan untuk meletakkan telapak tangannya di atas lututnya, ya. Tapi ini kondisi normal. Minimal kondisi normalnya tadi. Meskipun mungkin punggungnya agak dongak sedikit. Yang penting tangannya sudah nyampe lututnya, sudah dianggap sah rukuknya. Tapi kalau misalkan dia bungkuk, tapi tangannya nggak sampai di lutut, ya, tangannya baru mencapai di tengah paha, maka ini tidak sah rukuknya. Tidak sah rukuknya. Taib. Tapi kalau misalkan mau yang lebih sempurna nanti disebutkan oleh beliau. Taib. Fa illam yaqdir ala hadzal ruku. Kalau dia tidak mampu dengan ruku yang seperti ini, dalam artian tidak mampu membengkokkan punggungnya sampai seukuran tangannya bisa menyentuh lutut, ya. Inhana maqdurahu wa auma bi tarfihi. Maka cukup dia membungkuk semampunya. Ada sebagian orang yang tidak mampu untuk membungkuk mungkin karena sakit atau misalnya. Maka bagaimana membungkuknya? Membungkuk semampunya, ya, membungkuk sedikit misalkan, ya. Maka silakan membungkuk sedikit, ya, karena memang tidak bisa misalnya habis kecetit, ya, gak bisa bungkuk sama sekali, atau mungkin bisa bungkuk cuma sedikit. Maka dia membungkuk semampunya, ya. Kemudian dia berisyarat, ya, dengan hal tersebut, kemudian dia membaca doa. Nah, ini batas minimal. Batas minimal. Wa akmalur ruku'i, dan yang paling sempurna untuk ruku' itu taswiyatur raki'i dhahrahu. Orang yang ruku' meluruskan bagian punggungnya.
Ini yang sempurna. Meluruskan punggungnya, wa unuqahu serta lehernya. Ya. Bihaitsu di mana yasirani kasofi hatin wahidah. Di mana antara punggung dengan lehernya ya itu seperti hamparan yang satu, maksudnya satu lembaran. Ya, maksudnya lurus. Wanasaba saqaihi dan menegakkan betisnya. Ya, jadi tidak ditekuk sedikit tidak, tapi diluruskan kakinya. Wa akhadha rukbatayhi yadayhi dan biyadayhi. Dia memegang lututnya dengan telapak tangannya. Ini yang paling sempurna. Ya, yang paling Yang paling sempurna. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau ketika rukuk maka beliau meluruskan punggungnya. Baik. Mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan. Kemudian rukun yang keenam, wasadisu qala al-musannifu rahimallahu taala, wasadisu rukun keenam at-tuma'ninatu, tuma'ninah wa hiya sukunun ba'da harakatin. Tuma'ninah adalah ketenangan setelah gerakan. Ya. Fihi ay ar-ruku'i, yaitu di dalam ruku'. Maka rukun yang keenam adalah tuma'ninah ketika ruku'. Ini penting, tuma'ninah itu adalah rukun salat. Ya, tuma'ninah itu adalah rukun salat. Ya. Maka hendaknya seorang ketika salat dia tidak terburu-buru. Ya, hendaknya salat itu yang lebih sempurna bisa dinikmati. Ya, bukan apa? Bukan cepat-cepatan, bukan. Hendaknya apa? Tuma'ninah. Wal musannifu yaj'alu tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqillan. Dan beliau
menjadikan tumak ninah ini dalam rukun rukun itu sebagai satu rukun yang tersendiri. Wa ma sya'alaihi Nawawi fi tahqiq, sebagaimana ini yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitabnya Tahqiq. Wa ghairul musannif yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkan. Dan selain penulis, yaitu selain penulis matan takrib, maka menganggap tumak ninah itu sebagaimana sudah kita sampaikan, tumak ninah ini adalah suatu bentuk yang mengikuti rukun. Dia bukan rukun tersendiri, ya. Dia bukan rukun tersendiri. Makanya Imam Nawawi sampai menyebutkan hanya 13 saja dalam kitab Minhajut Thalibin, karena menganggap rukun itu, tumak ninah itu adalah sifat yang memang harus ada di setiap rukun sholat, tapi dia tidak termasuk rukun itu sendiri. Al-kulihal, yang harus terjadi ketika orang rukuk juga adalah tumak ninah. Ya, tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu para fuqaha menyampaikan tumak ninah itu minimal dengan seukuran orang bisa membaca 1 kali tasbih di posisi tersebut dengan tenang dan diam. Ya, maka kalau misalkan sholatnya mantul, kita tahu dia mungkin bisa membaca tasbih, tapi bukan pas posisi rukuk, tapi pas OTW rukuk, gitu ya. Allahu akbar subhana rabbiyal Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman. Jadi belum nyampe rukuk itu doa rukuk sudah selesai. Makanya bisa mantul itu, rahasianya itu. Supaya sholat cepat itu gitu. Jadi bacaannya itu pas OTW, bukan pas apa? Posisinya gitu. Jadi pas sudah rukuk itu sudah selesai. Jadi langsung apa? Dia cuma sebentar, nggak sampai 1 detik, mungkin 1 detik langsung ngangkat. Kok bisa? Gimana bacanya itu? Ya itu tadi, dibaca sebelum apa? Sebelum rukuk. Maka kita katakan tidak sah secara fikih. Ya, sholatnya batal. Itu tadi, karena batas minimal tumak ninah sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, dia dalam posisi tersebut, misalkan rukuk, ya posisi rukuk dalam kondisi tenang dan bisa membaca minimal sekali bacaan tasbih. Ya kalau misalkan rukuk ya subhana rabbiyal azim. Minimal itu, sekali minimal. Ya, baik. Kurang dari itu maka tidak sah. Ya, kurang dari itu tidak sah. Qala wasabiu yang ketujuh, ar-raf'u minar ruku', bangkit dari ruku', wal i'tidalu, dan i'tidal qa'iman dalam posisi berdiri, alal hay'atil lati kana 'alaiha, ke posisi yang mana sebelum ruku' dia berada padanya, yaitu i'tidal, ya. Rukun yang ketujuh adalah i'tidal. Ya, allati kana 'alaiha qabla ruku'i, sebelum rukuknya, min qiyamin qadirin, dari berdirinya orang yang mampu, wa qu'udin ajizin 'anil qiyam, dan duduknya orang yang tidak mampu berdiri. Dalam artian i'tidal ini adalah kembali ke posisi sebelum dia rukuk. Kalau yang sholatnya dari awal memang tidak mampu berdiri, ya kembali duduk. Ya, itu i'tidal seperti itu. Taib. Wathaminu, ya, dan yang ke-8, at-tumakninatu fihi, tumakninah di dalam i'tidal, al-i'tidal. Ya. Tadi ukurannya sama. Ya, ukurannya apa? Sama. Dalam posisi yang sempurna di tempat tersebut, ya, dan seukuran bisa minimal membaca 1 kali tasbih. Ya. Wattasi'u yang 9, mungkin yang terakhir akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wattasi'u, rukun yang ke-9, as-sujudu, sujud. Marrataini, 2 kali, fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat. Wa aqalluhu, dan minimal sujud, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, menyentuhnya secara langsung jidat daripada orang yang sholat. Ya, dahi daripada orang yang sholat, menyentuh apa? Maudhi'a sujudihi minal ard au ghairiha, tempat sujudnya ya di tanah atau yang semisalnya. Ya, itu minimal. Ya. Taib. Dan oleh karenanya para fuqaha mempersyaratkan, di sini beliau mengibaratkan wa aqallu mubasyarah. Mubasyarah itu bertemunya kulit. Ya. Oleh karena para fuqaha menyampaikan, ketika orang sujud termasuk syarat sahnya adalah dahi yang menempel pada tempat sholat, paling tidak ada bagian yang tidak tertutupi. Ada bagian yang tidak tertutupi. Dan itu cukup sebagian saja, tidak harus semuanya. Ya, maka ketika sujud hendaknya ada bagian yang tidak tertutupi yang menempel di tempat sujudnya. Ya, kalau misalkan seluruh dahinya tertutupi dan tidak menyentuh tempat sujud secara langsung kulit dengan tempat sujudnya, maka ini sujudnya tidak sah sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Taib.
Taib. Ya, apa dalilnya harus dibuka? Di antaranya banyak riwayat dari beberapa sahabat. Di antaranya ada sahabat Ali, Ubadah bin Samit. Di antaranya Ibnu Umar juga. Di antaranya mereka mengatakan, ya, salah satunya Ibnu Umar. Beliau berkata, atau diriwayatkan, kana idza sajada wa alaihi imamah yarfa'u hatta yad'a jabhatahu bil ard. Ibnu Umar itu kalau sholat, beliau pakai imamah, maka diangkat imamahnya sedikit. Sehingga apa? Sehingga dahinya menempel pada tempat sujudnya. Itu riwayat dari Ibnu Umar. Kalau riwayat Ali, sahabat Ali, ya, disebutkan idza kana ahadukum yusalli falyahsir al-imamata an jabhatihi. Kata sahabat Ali, kalau kalian sholat maka hendaknya buka imamahnya, angkat sedikit maksudnya, ya imamahnya dari keningnya, dari dahinya, ya. Ya, riwayat-riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Baik. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna ketika sujud adalah an yukabbira lihuwi lisujud, dia bertakbir ketika turun untuk sujud bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan yang disunahkan hanya ketika takbiratul ihram, ruku, i'tidal. Mau sujud tidak perlu apa? Mengangkat tangan. Wa yad'a rukbataihi, dan mendahulukan lututnya. Tsumma yadaihi, kemudian baru tangannya. Tsumma jabhatahu, kemudian keningnya, kemudian wa anfahu, dan hidungnya. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain, kalau nggak salah mazhab Hambali juga berpendapat bahwasanya mendahulukan lutut daripada tangan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis, ya. Adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadayhi. Kata sahabat Wa'il bin Hujr, aku melihat Nabi SAW, beliau kalau sujud maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Ya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Beliau ketika bangkit maka beliau mengangkat tangannya sebelum lututnya. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan lainnya. Baik. Ya, dan sujud dengan 7 anggota sujud, yaitu kening, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 bagian dalam jari jemari kaki. Maka kalau ada salah satu dari anggota wajib sujud ini yang tidak menempel tempat sujud saat sujud, sujudnya tidak dianggap sah. Ya. Sujudnya tidak dianggap sah. Ya. Kecuali kalau memang ada uzur, sakit atau yang misalnya. Tapi kalau tidak ada uzur, misalkan kakinya diangkat 1 pas sujud, enggak sah sujudnya. Ya tidak sah. Jadi apa? Harus 7 anggota sujud ini menempel pada tempat sujudnya. Baik, demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Sampai di rukun salat yang ke-9. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan rukun salat yang ke-10. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.